Hai semuanya, siap-siap ya, kita akan menjelajahi hubungan antara lengkungan kuno dan gedung pencakar langit futuristik. Pencinta arsitektur, ayo ngobrol. Bayangkan Antoni Gaudi, orang jenius di balik bangunan bergelombang yang terinspirasi alam di Barcelona. Dia sangat menyukai biomimicry, mendesain bangunan yang meniru bentuk-bentuk alam. Sekarang, konsep ini jadi inti dari desain berkelanjutan. Bayangkan bangunan yang bisa bernapas seperti tumbuhan, membantu kita mengatasi perubahan iklim. Sekarang, kita loncat ke Le Corbusier dengan ide Radiant City-nya, fokus pada ruang hijau dan kehidupan yang efisien dan teratur. Terdengar familiar? Ini seperti cetak biru untuk Neom, kota futuristik di Arab Saudi. Neom bertujuan untuk menggabungkan teknologi canggih dengan kehidupan ramah lingkungan, terinspirasi oleh visi Corbusier hampir seabad yang lalu. Lihat, sejarah bukan cuma cerita lama, tapi percakapan antara masa lalu dan masa kini. Brekta belajar dari orang-orang hebat seperti Gaudi dan Corbusier untuk membangun masa depan yang lebih hijau dan lebih cerdas. Jadi lain kali kalian melewati gedung yang unik atau mendengar tentang kota futuristik, ingat kalian sedang melihat sejarah beraksi. Sampai jumpa lagi. Pesuai. Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah sejarah arsitektur. Di kali ini, karena setelah libur Idul Fitri, sebelumnya selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, di minggu yang setelah libur Lebaran, khusus untuk kampus Palembang, karena bertepatan masih pada cuti bersama, maka pada kali ini saya akan mencoba membuat review berdasarkan tugas-tugas yang dikumpulkan beberapa saat sebelum libur Lebaran dimulai. Review ini berdasarkan apa yang sudah ada di Google Drive, khususnya di tugas keempat. Jadi saya akan mencoba mereview apa-apa yang sudah dikumpulkan. Saya mulai dari kelompok pertama yang mohon maaf sekali, kelompok pertama ini sepertinya menentukan tokoh arsitekturnya itu ada yang sama, yaitu Antoni Gaudi. Sedangkan kelompok sebelumnya sudah menentukan tokoh Antoni Gaudi dan bahkan di tugas sebelumnya sudah dinyatakan. Sehingga tolong dicari lagi untuk kelompok pertama ini, kelompoknya Relo dan kawan-kawan, dicari lagi tokoh arsitek lainnya. Banyak sekali tokoh arsitek dunia yang bisa dijadikan kasus untuk tugas besar dari tugas mata kuliah sejarah arsitektur. Lalu seperti tadi saya sampaikan, karena memang Antoni Gaudi, saya akan melompat bukan lagi kelompok kedua seperti yang tercantum di Google Drive, tapi kelompoknya Antoni Gaudi. Saya lebih mudahnya itu. Kelompok ini sudah mengumpulkan timeline dari karya-karya Antoni Gaudi. Jadi kelompoknya Kalisha dan kawan-kawan sudah mengumpulkan timelinenya, kemudian sudah menentukan. Jadi dari diakroniknya, dari studi diakronik sudah mengumpulkan data tentang karya-karya Gaudi, dan secara sinkroniknya fokusnya pada biomimikrinya. Biomimikri hemat saya adalah memang salah satu kekuatan dari Antoni Gaudi. Antoni Gaudi used the biomimicry in his architecture involved design structure inspired by nature, form, and system. Jadi tidak hanya istilahnya itu mengcopy bentuk dari alam. Ada beberapa bentuk kadal yang selalu menjadi trademark dari Antoni Gaudi. Tidak hanya mengcopy bentuk alam, tapi juga secara sistem. Kerja dari Antoni Gaudi mendemonstrasikan prinsip dasar dari biomimikri di dalam desain arsitektur. Dan itu yang kemudian secara berkelompok bisa dinyatakan atau bisa melihat apa sih biomimikri menurut Antoni Gaudi secara prinsipalnya. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin bisa menjadi diskusi atau menjadi salah satu hasil dari diskusi kelompok adalah
apakah biomimikri minimal dari prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Anthony Gaudi bisa menjadi salah satu solusi, atau apakah biomimikri, pertanyaannya bisa apakah biomimikri versinya Anthony Gaudi masih relevan di dunia sekarang? Itu yang bisa menjadi salah satu masukan atau salah satu hasil dari tugas besar ini mempelajari Anthony Gaudi. Lalu saya berlanjut ke kelompok berikutnya, yaitu tentang konsep kota. Saya mengapresiasi besar dari kelompok ini, kelompoknya Violin Queen dan kawan-kawan yang sudah mengumpulkan konsep Green Garden-nya Ebenezer Howard, kemudian Biocre City-nya Frank Lloyd Wright, dan Radius atau Radian City-nya Le Corbusier. Yang buat saya makin menarik, makin saya apresiasi kelompok ini adalah mengajukan dua konsep kota atau dua proyek kota besar yang sedang dilaksanakan pada masa sekarang, yaitu NEOM yang di Arab Saudi dan IKN yang ada di Indonesia. Tapi yang mungkin bisa diperdalam adalah Ebenezer Howard dengan Garden City-nya ini memecahkan, atau Ebenezer Howard ini ketika mengusulkan Garden City itu dalam rangka menyelesaikan permasalahan apa? Jadi problemnya Ebenezer Howard itu apa? Kemudian dia berpikir dan mengusulkan solusinya adalah solusi Garden City. Sama juga dengan Biocre City-nya Frank Lloyd Wright. Apa yang menjadi permasalahan Frank sehingga dia mengusulkan ide dasar dari Biocre City-nya yang ada di Amerika ini? Apa yang menjadi keresahan, katakanlah kalau bahasanya komik stand up itu kan keresahannya apa, problemnya apa? Sama dengan juga yang dilakukan oleh Corbu dengan usulan Radian City-nya Corbu, itu dalam rangka menyelesaikan permasalahan apa? Dari ketiga konsep ini, dari Garden City, Biocre, dan Radian City ini, apa yang kemudian kita bisa ambil? Masing-masing konsep ini punya latar belakang masalah. Dan cara berpikir itu kemudian diterapkan di NEOM di Arab Saudi dan juga yang di IKN. Jadi pola berpikir NEOM ini muncul karena apa sih? Kenapa ada kemudian ternyata saya juga baru tahu ketika bongkar-bongkar ini. NEOM itu tidak hanya sekedar line city yang cukup fenomenal dan sekarang proses konstruksinya berjalan, tapi NEOM ini merupakan sebuah kawasan pengembangan kota modern, kota futuristik. Bahasanya juga sudah banyak, sehingga kemudian dirumuskan sebenarnya NEOM ini muncul karena permasalahan apa. NEOM ini diangkat untuk menyelesaikan masalah apa. Logika-logika atau cara metode bedahnya atau metode kajiannya itu bisa kemudian diterapkan di IKN. IKN secara konseptual itu sebenarnya permasalahannya apa sih yang mendasar. Dari kelima konsep ini kita bisa kemudian tahu sebuah konsep negara dengan ibu kota tertentu atau sebuah konsep kota itu muncul karena punya latar belakang masalah. Jadi pembelajarannya di situ. Ini yang menarik dari kelompok ini yang mengajukan, kelompoknya Violin Queen dan kawan-kawan. Kemudian kelompok selanjutnya. Ini juga menarik sekali karena melihat India secara style, India secara gaya bangunan. Disampaikan di tugas kelompok yang disampaikan di Google Drive oleh Sulaika dan kawan-kawan adalah bagaimana atau kemudian mengkontradiksikan antara karya-karyanya Bhaktivinoda Doshi dan Charles Korea dan India pada sebelumnya. Mungkin
perlu ditambahkan oleh kelompok adalah timeline. Ini yang saya dapat dari AI. Saya mencoba tanya AI, timeline arsitektur India itu seberapa lebar, seberapa panjang. Kemudian muncul ini. Kelompok tidak perlu mengambil semuanya. Mungkin potong saja, mungkin dari early medieval period, atau ambil yang agak modern, Delhi Sultan atau Mughal, ini cukup ramai. Mughal kemudian British, lalu membandingkan dengan yang di masa sekarang atau yang lebih ke modern. Mungkin masuknya Korbu di Chandigarh juga menarik untuk dibahas. Kemudian Doshi dan Charles Korea. Dua tokoh ini yang kemudian bisa kita lihat sebagai arsitektur kontemporer India. Apa yang benang merah apa dari ini istana di zaman Mughal? Benang merah dari Mughal sampai ke zamannya Charles Korea atau Barkinas Dosti. Itu yang kemudian bisa dipelajari oleh si kelompok ini. Jadi secara diakroniknya, secara timelinenya, potong saja. Bisa dari Delhi Sultan atau Sultan Delhi atau Mughal, periode Mughal sampai ke masa sekarang. Di situ kemudian kelompok bisa kemudian menyatakan sebenarnya arsitektur India itu seperti apa. Apa kesamaannya atau apa benang merahnya. Itu cukup seru. Dan ini kelompok ini juga menginspirasi untuk melihat kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya lebih kepada yang terjadi di Indonesia. Ini kembali lagi saya menggunakan AI, keluar seperti ini, timeline arsitektur Indonesia dari abad keempat sampai ke masa sekarang, bisa seperti itu. Dan kalau kalian bongkar-bongkar di YouTube, saya pernah membuat sedikit ulasan, sedikit paparan di acara rangkaian ceramah daring tahun 2022. Jadi ini rangkaian ceramah daring Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia tahun 2022, bicaranya nih, peta perkembangan arsitektur di Indonesia. Kelompok Fatur Rahman dan kawan-kawan ini mungkin bisa mendasarkan pada timeline yang sudah pernah saya buat. Tidak masalah. Kemudian sama dengan yang di India tadi, kemudian yang disebut arsitektur Indonesia menurut kalian itu apa? What is Indonesian architecture? Menurut kalian? Itu yang juga jadi menarik. Jadi dua kelompok, baik yang India maupun yang Indonesia, ini punya potensi untuk menjawab pertanyaan yang bahkan sampai sekarang belum terselesaikan. Apa itu arsitektur Indonesia? Kalian secara bebas dengan ulasan atau dengan kajian menjabarkan, menjejerkan secara kronologis arsitektur yang ada di Indonesia atau yang di India tadi, kemudian kalian rumuskan seperti apa. Itu yang pembelajaran yang cukup menarik untuk dilakukan dengan metode sinkronik diakronik. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok Angelia dan kawan-kawan, bicara tentang tools di dalam proses desain di arsitektur. Kelompok memang secara fokus pada penggunaan CAD, penggunaan software dan segala macam. Di materi sebelumnya, saya pernah membuat beberapa minggu atau sebulan yang lalu, the story of the link between architect, computer, and artificial intelligence. Kalian bisa bongkar-bongkar di YouTube channel ini. Itu timelinenya ini. Timelinenya melihat dari modularity, komputasi desain, parametrisism, sampai AI. Mungkin tidak perlu keseluruhan. Memang yang saya sampaikan di YouTube ini, di YouTube tentang the story of the link between architect, computer, and artificial intelligence, ini sangat general atau sangat mendasar, sangat tipis lah, hanya deskripsi umum saja. Mungkin kelompok bisa fokus kalau di peta ini di bagian inovasinya saja, mulai dari membandingkan antara yang sebelum adanya AutoCAD di 1960 ya, sampai
kemudian ada AutoCAD, kemudian penggunaan software selain CAD seperti yang dilakukan oleh Frank O'Gary dengan CATIA-nya, lalu Sahadid dibantu dengan Patrick Schumacher. Jadi ini dua orang dalam satu kantor besar. Sekarang Sahadid Studio, kantor Sahadid itu dipegang oleh Patrick Schumacher dengan parallelism-nya dan bagaimana dia mengembangkan cara berpikir parametrik di dalam desainnya. Banyak ulasannya, jadi mudah sekali dapat jurnalnya atau bahan-bahannya untuk dikaji itu banyak banget. Jadi mungkin usulan saya bagi kelompok ini, fokus saja dari zaman sebelum AutoCAD, zaman Frank Gehry dengan CATIA, kemudian kantor Sahadid dengan parallelism-nya, kemudian dengan AI. Atau kalau mau masuk parametric system dan grasshopper juga bisa. Jadi silakan. Untuk menjawab keresahan dari kelompok ini, apakah kemudian arsitek tergantikan dengan mesin pintar yang disebut dengan AI? Itu pertanyaan kelompok kan seperti itu. Jadi kalau buat saya cara mengkajinya atau menjawab pertanyaan itu ya bongkar kesejarahannya bagaimana. Bagaimana seorang arsitek menempatkan tools. Apa itu tools? Ini kan sekarang jadi musim gitu loh. Tools dari yang gambar manual, kalian masih di semester 2, masih gambar manual, tapi kemudian tantangan berikutnya yang akan kalian hadapi seperti apa. Sehingga pertanyaan, apakah arsitek akan tergantikan oleh mesin cerdas ini, itu relevan bagi kalian. Dan caranya untuk mengetahui itu bongkar perjalanan kesejarahan bagaimana seorang arsitek menggunakan tools dan bagaimana peran arsitek di dalam tools tersebut. Dengan pola seperti itu, kemudian kita bisa menempatkan AI itu apa sih? AI itu tools, AI itu rekan kerja, atau AI itu, atau bahkan AI itu membuat si arsitek justru jadi operator saja. Itu yang akan ke arah sana perkembangannya. Jadi mungkin kelompok bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu. Sudah banyak yang mengkaji seperti itu. Jadi silakan kelompok ambil aja sumber-sumbernya, atau bahkan kelompok secara iseng, secara sadar justru menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan itu. Silakan. Itu saya nanti hasil penelusurannya. Oke. Itu yang kemudian menjadi dasar ini beberapa kelompok yang sudah mengumpulkan, saya benar-benar hanya melihat dari yang sudah mengumpulkan. Itu kemudian menjadi menjadi dasar saya untuk menyatakan sebenarnya kalian belajar sejarah itu untuk apa sih? Menurut Carr, sejarah adalah dialog terus-menerus antara masa lalu dan konteks kita masa kini. Kelompok yang menempatkan AI sebagai pokok permasalahan, kemudian kita mundur ke belakang, bagaimana peran tools di dalam arsitektur, dan kemudian sampai ke era AI sekarang, itu adalah usaha secara sadar dari kelompok untuk melihat apa sih yang terjadi di masa sekarang, bagaimana pola yang terjadi di masa lalu, atau pertanyaan kelompok tadi tentang kota, NEOM dan IKN, itu apa dasarnya? Apa yang terjadi di masa lampau? Apa pola yang terjadi di masa lampau? Ada permasalahan apa? Kemudian diusulkan seperti apa? Apakah NEOM dan IKN itu memang muncul sebagai sebuah jawaban dari permasalahan yang memang berkembang pada masa sekarang, atau gimana? Jadi kita bisa menoleh ke belakang, kita menempatkan sejarah sebagai titik pijak. Sejarah sebagai disiplin yang subjektif dan dinamis, bukan hanya sekedar kumpulan fakta. Jadi di sini saya mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk berpikir menempatkan sejarah bukan hanya sekedar nostalgia, bukan hanya sekedar pengetahuan masa lampau, bukan hanya sekumpulan fakta kalau menurut Carr. Tapi kita bisa belajar
apa yang terjadi di masa lampau, apa pola yang terjadi di masa lampau, yang kemudian menjadi landasan kita, pijakan kita untuk konteks masa kini dan masa depan. Terkait dengan masa kini dan masa depan, ada buku yang baru saja saya dapat minggu lalu, itu Historical Understanding. Buku ini sebenarnya mendasari mengeksplorasi bagaimana pemahaman kita tentang masa lalu. Jadi menempatkan sejarah, terutama sejarah arsitektur, itu bagaimana? Bagi buku ini, bahwa masa lalu dibentuk, dinegosiasikan, dan diubah seiring dengan waktu dengan fokus khusus pada kondisi yang berguna atau yang mempengaruhi pada masa sekarang. Sehingga dengan mempelajari sejarah, terutama sejarah arsitektur dalam konteks sekarang, dalam konteks mata kuliah ini, kita bisa mengantisipasi masa depan. Kasus yang tadi, apakah biomimikrinya Anthony Gaudi bisa kemudian dikontekskan atau bisa ditempatkan di masa sekarang? Apakah masih kontekstual? Enggak. Mungkin biomimikrinya perlu ada sedikit modifikasi kaitannya dengan sustainable design, kaitannya dengan biophilic design. Itu yang antisipasi kita. Atau tadi yang jelas, yang AI tadi jelas sekali bagaimana kita memandang AI. Jadi apa yang kita lakukan atau yang pembelajaran yang di masa lampau itu punya peran di masa depan. Seperti yang disajikan ini, peran baru sejarah. Mungkin peran sejarah tidak lagi hanya penyedia pelajaran masa lampau. Bukan hanya seperti tadi nyatakan, bukan hanya sekedar fakta-fakta tentang masa lampau, tapi sejarah membantu kita memahami kompleksitas proses perubahan. Sejarah membantu kita untuk memahami pola perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dan itu sudah terjadi di masa lalu. Polanya sudah kita bisa lihat. Dan efeknya dalam kita bisa menavigasikan ketidakpastian masa depan. Kita bisa mengantisipasi masa depan dengan konteks tertentu, dengan perspektif tertentu, sehingga membantu kita untuk menumbuhkan pemikiran kritis tentang narasi di masa depan. Konteks masa lalu membantu kita untuk menarasikan atau menumbuhkan pemikiran kritis atau bahasanya antisipasi ke masa depan. Meskipun bentuk dan fokusnya berubah, ya Pak, kan contoh kasus karyanya Ebenezer Howard tentang Garden City, itu konteksnya adalah konteks di Inggris yang kemudian akibat revolusi industri pertama, kota-kota besar di Inggris kemudian menjadi kota industri. Banyak orang datang ke kota-kota tersebut, muncullah slum area, daerah-daerah kumuh. Dan efeknya kota tidak lagi sehat, tidak lagi sesuai dengan higienitas dan segala macam. Plus juga muncul polusi yang luar biasa. Ebenezer Howard kemudian mengajukan apa yang disebut dengan Garden City. Garden City istilah atau adalah sebuah konsep yang menggabungkan antara kelengkapan fasilitas prasarana infrastruktur kota, tapi suasana desa. Mudahnya seperti itu. Jadi konteksnya adalah Garden City muncul karena perkembangan kota yang efek dari revolusi industri. Mungkin konteks itu tidak pas di masa sekarang, tapi kemudian kalau ditarik esensinya, Ebenezer Howard mencoba melihat memunculkan sebuah hunian yang lebih sehat. Dengan cara apa? Menggabungkan fasilitas kota dengan suasana desa. Konteks ini atau perspektif ini menurut hemat saya itu tidak lepas, tidak jauh dari yang disebut dengan sustainable design atau green building atau biophilic design. Esensinya sama, sebuah lingkungan yang lebih sehat. Nah, itu bisa terjadi karena kita punya dasar, punya pemahaman tentang
latar belakang masa lalunya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Ya, kemampuan untuk menganalisis yang saya sampaikan tadi tentang Garden City adalah cara menganalisis sumber, memahami konteksnya apa. Garden City itu konteksnya apa? Mengenali perubahan dan keberlanjutan, serta kemudian mengevaluasi narasi. Sehingga keterampilan ini merupakan keterampilan dasar yang penting untuk di masa depan. Makanya saya sarankan, tolong, atau saya selalu melempar ke mahasiswa, ke kalian semua, bahwa apa yang mau kalian pelajari dari sejarah. Kalau saya sih tidak terlalu peduli dengan kasusnya, tapi kalian mau belajar apa? Makanya saya tadi mengapresiasi besar dengan kelompok yang kemudian mengajukan kota. Ada fenomena menarik. Dan kenapa saya apresiasi? Saya juga jadi belajar apa itu neom. Kalau IKN kita sudah cukup banyak, tapi yang neom saya jadi belajar. Neom ternyata bukan hanya line city, tapi banyak kota-kota yang kemudian dikembangkan. Nah, kota-kota yang dikembangkan itu apakah memang menjadi kebutuhan dasar atau ada kepentingan dari Arab Saudi dan sekitarnya sehingga muncul kota-kota tersebut? Apakah kaitannya dengan cadangan minyak yang di Timur Tengah mulai berkurang sehingga mereka harus men-switch, merubah kotanya, kota yang dulu berbasis atau mengandalkan minyak kemudian menjadi kota yang lebih futuristik, mencoba melihat tantangan ke depan dan kemudian memunculkan dalam sebuah hunian yang lebih menarik lagi. Intinya kan menarik orang untuk masuk ke dalam sekitar di Arab segitu. Itu mungkin itu merupakan salah satu analisis atau merupakan antisipasi ke masa depan. Dan itu gunanya belajar sejarah. Oke. Saya harap yang saya sampaikan mungkin cepat. Itu kenapa saya buat video. Kalian bisa mutar berulang-ulang atau nanti kalian bisa manfaatkan WA Group untuk melakukan diskusi. Sehingga apa yang mesti dilakukan, ini teknis, selalu menjadi pertanyaan teknis. Kemudian yang disampaikan untuk nanti di UAS, jadi setelah bahasan ini, pertemuan-pertemuan berikutnya lebih kepada pertemuan asistensi. Jadi kita banyak diskusi, kita banyak ngomong-ngomong, lalu tampilannya seperti apa? Saya sih punya kepikiran, kalian bisa menampilkan apa yang kalian pelajari, bukan ditampilkan seperti sebuah laporan pada umumnya. Tapi bikin seperti ini, bikin poster. Ini poster tentang pembelajaran mahasiswa di Eropa sana terkait dengan Mies van der Rohe. Ini tokoh eksentrik modern ini. Modelnya seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi Anda mungkin membayangkan, oh ini kan hanya kata kunci. Justru kata kunci ini yang menjadi penting. Bagaimana rasionalisme yaitu terkait dengan apa yang diungkap oleh Mies van der Rohe, bagaimana dinamisme, kurasi, dan kenapa disebut ambiguity of boundaries, gitu kan. Itu yang kita bisa pelajari. Atau contoh yang lain yang lebih kompleks, contoh tokoh Le Corbusier yang kemudian cukup panjang perjalanannya, atau Frank Lloyd Wright dengan karya-karyanya. Kemudian tampilkan atau sajikan dalam bentuk poster. Buat semenarik mungkin, atau kalian, Pak, boleh nggak membuat posternya dibantu dengan AI? Silakan. Tapi kan yang menjadi permasalahan kan promptingnya tetap kalian. Jadi ini produk akhir, hanya produk visualisasi atau tampilan akhirnya. Mindsetnya, pola berpikirnya, cara menampilkannya atau runtutan cara berpikirnya adalah yang kalian lakukan. Pak, apakah hanya satu lembar poster? Saya rasa kalau saya hanya membatasi satu lembar, kalian akan kelambakan. Karena yang diminta adalah kajian
timeline kronologis, kemudian kajian aspek yang mau dipelajari, Antoni Gaudí tentang biomimikri, kemudian yang tadi kota tadi fokusnya ke masalah apa yang mau dipecahkan, kemudian kaitan dengan India, apa itu arsitektur India, apa itu arsitektur Indonesia, kemudian kaitan dengan AI. Jadi mungkin tidak dalam satu lembar poster akan kesulitan. Silakan, belum lagi masing-masing dari kalian membuat satu alinea lah katakanlah, apa yang secara personal kalian pelajari dari kasus ini. Jadi tidak hanya belajar secara berkelompok, tapi secara personal kalian belajar apa, kalian terpicu untuk mempelajari apa. Jadi modelnya bukan sebuah pernyataan, bahkan sebuah pertanyaan juga nggak masalah. Yang personal ya, yang personal. Yang secara berkelompok tetap ada tampilan. Secara berkelompok memunculkan dengan metode sinkronik diakronik, kalian mendapatkan apa? Gitu. Mungkin itu video ulasan pendek. Selanjutnya mungkin nanti minggu depan setelah kita aktif, kita akan banyak diskusi kembali. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah mendengarkan. Silakan kalian perhatikan benar apa yang sudah diberi catatan. Bagi kelompok yang belum, silakan segera submit supaya minggu depan saya bisa melakukan review yang lebih mendalam. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.